بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن إماما وهدى ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. ربنا زدنا يا رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات, jamaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah selanjutnya, subuh kali ini kita akan mengkaji tentang dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Kita awali dengan firman Allah Ta'ala di surat yang ke-25. Surat apa Pak? 25 Pak. Ini kata itikaf, jadi melahirkan orang-orang tawadhu semuanya nih, insyaallah. Surat Al-Furqan, ayatnya ayat yang ke-30. Itu Allah pernah berjurah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berjurah kepada Allah Rabbul Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Waqala, dan berkata. Siapa yang berkata? Ar-Rasulu, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan, hal yang diabaikan. Maka kita dapatkan dalam kehidupan kita banyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka menghadirkan spirit dalam membaca Al-Quran, dalam mentadabburi Al-Quran itu hanya pada bulan Ramadan. Ramadan, yakinlah insyaallah kita lebih maksimal, lebih optimal dalam berinteraksi dalam Al-Quranul Karim. Di hari ke-23 seperti ini, saya yakin rata-rata sudah khatam berapa kali Bapak Ibu? Masya Allah. Sekali, 2 kali, atau 3 kali? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah prestasi tilawatul Quran kita selama Ramadan bisa kita pertahankan sampai di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan-bulan setelahnya atau tidak? Ini yang menjadi masalah. Jadi ini yang dijurhatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi pastikan kita harus berinteraksi dengan Al-Quran semaksimal mungkin. Dan interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim tentunya tidak hanya pada level tilawah saja. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi, namanya level at-tadabbur. Yaitu kita mentadabburi ayat Al-Quran. Nah, ketika kita mentadabburi ayat Al-Quran, di situ kita akan mendapatkan kedahsyatan dari mukjizat Al-Quran. Maka disitulah interaksi kita terhadap Al-Quran biasanya akan lebih baik. Maka pastikan bahwa kita bertilawah, kemudian juga berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Quran. Sudah ada program
menghafal Quran atau belum Bapak Ibu? Masya Allah. Masjid punya data berapa jumlah jamaah yang sudah hafal juz 30 atau belum? Halo? Sudah punya data atau belum? Belum. Ini kalau bisa punya data. Beberapa masjid yang saya ikut, saya mengajar di situ, itu saya dorong. Kalau bisa masjid punya data. Ini jamaah yang hafal 30 juz berapa, yang juz 30 berapa. Kira-kira banyak yang 30 juz atau juz 30 Pak? Masya Allah. Kayaknya ini sepakat. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita akan bisa berfastabiqul khairat. Ini bukan masalah ria, Pak. Tapi upaya kita untuk berfastabiqul khairat, saling berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan. Apalagi kalau nanti ada kreativitas dari DKM, dari pengurus, buat event-event yang menyemangati kita. Misalnya di masjid ini setiap Ramadan dibuat lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba menghafal Al-Quran, juz 30 atau 30 juz, Pak? Juz 30. Kira-kira keren atau keren banget, Pak? Keren. Hadiahnya silahkan nanti disepakati. Misalnya ibadahnya, juaranya nomor 1 itu umroh, misalnya. Kira-kira setuju atau nggak setuju? Tapi diprogram dari jauh-jauh sebelumnya. Buat misalnya di bulan Syawal sudah dibuat kotak. Jadi infak untuk hadiah pemenang juara musabaqah hifdzil Quran di Masjid Al-Muhajirin. Nah, tahun depan mulai dengan cara seperti itu. Tapi bagaimana agar syiar ini bisa lebih luas? Nah, tahun depannya lagi dibuat lomba Olimpiade tahfidz Al-Quran se-Pekayon. Jadi tidak hanya Muhajirin. Tapi biasanya Pekayon ini kan ada berapa masjid, Pak? Ya, jawabannya pasti banyak, Pak. Berarti nggak punya data itu. Jadi masjid dan musola sekayon jadikan Muhajirin sebagai sentralnya. Wah, itu keren, Pak. Jadi kelihatan betul bagaimana syiar Islam, bagaimana syiar kita di dalam mensosialisasikan Al-Quran dan nilai-nilainya tentunya. Ambil untuk kelas SD, untuk kelas SMP, SMA, Masya Allah. Itu keren. Nah, kita para orang tua perlu membuat event-event seperti itu untuk menyemangati anak-anak kita, kasih hadiah yang bagus untuk mereka. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Nah, tentunya setelah interaksi kita membacanya, kemudian kita bertilawah secara maksimal dan juga menghafalkannya, berikutnya adalah masuk pada tadabbur. Nah, tadabbur inilah punya kaitan dengan dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Quran itu mukjizat. Mukjizat itu melemahkan terhadap orang-orang yang menantang, yang ingin mendatangkan ayat-ayat semisal Al-Quran. Itu dipastikan mereka akan lemah. Mereka tidak akan mampu. Surat 2 ayat 23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin, maka jikalau kalian berada dalam keadaan ragu, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan, ala abdina, terhadap hamba kami. Ala abdina ini juga memberikan satu isyarat bahwa kenapa Allah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena komitmen ibadahnya. Maka Allah itu menyebut di dalam Al-Quran kata Muhammad. Tapi kenapa pada ayat ini Allah tidak mengatakan mimma nazzalna ala Muhammadin? Dan kata Muhammad itu Bapak sekalian, itu disebut dalam Al-Quran 4 kali. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 144. Yang kedua di surat 33 Al-Ahzab ayat 40. Yang ketiga di surat 47 surat Muhammad ayat kedua. Yang terakhir, yang keempat di surat Al-Fatah surat 48 ayat yang terakhir.
Ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir ayat. Tapi ala abdina itu memberikan satu isyarat, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, pastikan kita harus punya komitmen ibadah. Tapi sayangnya umat ini juga banyak yang Ramadaniyun, Pak. Kecuali yang hadir ini, insya Allah tidak Ramadaniyun, tidak komitmen ibadahnya di bulan Ramadan. Ramadan ya hadir, nggak bulan Ramadan tetap hadir di Masjid Al-Muhajirin ini, insya Allah. Tapi ada yang Ramadaniyun. Jadi kalau Ramadan ke masjid, tapi giliran nanti bulan Syawal, Dzulqa'dah terus, malah nggak pernah ke masjid. Nanti Ramadan ke masjid lagi gitu. Yang begitu ada atau tidak? Nah, kalau ada yang seperti itu di selama bulan Ramadan, tolong dekati, Pak, yang seperti itu. Dikasih nasihat. Dan kasih nasihat itu yang baik. Dan juga jangan mengesankan kita lebih baik dari dia. Dan jemaah sekalian, rahimakumullah wa azakum. Bahkan Allah mengatakan, Fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkan satu surat yang semisalnya. Tapi kata Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Maka jikalau kalian tidak mampu melakukan dan memang tidak akan mampu melakukan, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan apa Pak? Batu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tenang saja Pak. Kenapa tenang saja? Karena Al-Quran mengatakan an-nasu wal hijarah, manusia. Allah tidak mengatakan fattaqun naral lati waquduhal mu'minuna wal hijarah. Enggak. Maka para ulama-ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan an-nas adalah an-nasul ladina la yu'minuna billah, yaitu manusia yang tidak beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Adapun kita insyaallah kaum mukminin, kita tidak akan menjadi kayu bakar neraka insyaallah. Maksud kita ibadah, kita sholat, taat sama Allah jadi kayu bakar, Pak? Enggak. Nah, ayat itu di-closing oleh Allah dengan uiddat lil kafirin, yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Enggak ada uiddat lil mukminin, itu enggak ada. Uiddat lil mukminin, uiddat lil muttaqin, itu konteks surga. Surat 3:133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu kalau surga untuk orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk pada sisi-sisi mukjizat Al-Quran. Di pertemuan ini saya ingin menyampaikan 4 aspek mukjizat Al-Quranul Karim. Satu dari aspek bahasa. Yang kedua pada aspek historis sejarah. Yang ketiga pada aspek peramalan masa depan. Dan satu lagi adalah aspek sains. Coba kita mulai, mau yang dari depan atau mau yang dari belakang, Pak? Nah, biasanya dari depan, kita mulai dari yang belakang dulu. Aspek sains Al-Quran dan sains. Kalau kita nanti mentadabbur ayat Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi inspirasi teori-teori ilmiah. Saya sebutkan beberapa contoh. Misalnya, teori sidik jari. Pertanyaannya, kapan teori sidik jari itu ditemukan? Halo? Kapan, Bapak Ibu? Dulu, ya. Ya, dulu itu kapan itu? Di akhir abad ke-19. Di Inggris. Pasnya tahun 1892. Itu ada satu riset, yang riset itu mengambil kesimpulan bahwa ruas jari manusia itu satu dengan yang lain itu gak sama. Sehingga ketika kita dulu, sebelum masuk era digitalisasi, kalau kita buat KTP, setelah KTP diserahkan kita apain, Pak? Pakai cap jempol, Pak. Kenapa harus pakai cap jempol? Karena memang ruas kita ini satu dengan yang lain itu beda-beda. Dan itulah merupakan tanda kekuasaan Allah Rabbul Alamin.
Dalam konteks hari ini saja. Kan manusia yang tinggal di planet bumi ini, itu kan jumlahnya ada 8 miliar. Yang muslim ada 2 miliar. Bagaimana itu satu dengan yang lain? Ruas ini kan sangat-sangat terbatas. Kok bisa beda itu sebenarnya? Betapa hebatnya Allah. Betapa dahsyatnya ayat Al-Quran yang mengisyaratkan itu semua. Dan ternyata memang Al-Quranul Karim sudah mengisyaratkan hal itu. Bapak Ibu lihat di surat yang ke-75. Surat 75 itu namanya Suratul Qiyamah. Coba dilihat ayat pertama sampai ayat yang keempat. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Alhamdulillah, hafal surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi tolong ayat itu jangan diterjemahkan aku tidak bersumpah dengan hari kiamat, enggak. Karena jenis la-nya itu bukan la nafiyah tapi la zaidah, la yang berfungsi sebagai tambahan yang fungsinya adalah sebagai bentuk penguatan makna. Jadi artinya sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Baru setelah itu Allah katakan ayahsabul insanu allan najma' idhamah, apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak mampu menghimpun tulang belulang manusia itu. Tulang belulangnya. Karena apa? Dalam logika orang-orang kafir, manusia yang sudah meninggal itu kan sudah menjadi tanah. Yang belum lama nanti kemudian mereka menjadi tulang belulang. Bagaimana tulang belulang, bagaimana tanah itu bisa dikembalikan ulang menjadi sosok manusia dan kemudian nanti ditemukan dengan rohnya kembali. Itu dalam logika mereka itu nggak ketemu, Pak. Maka dalam surat At-Taghabun itu Allah katakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'ama, menduga. Siapa yang menduga? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, Allah yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak mempercayai hari kebangkitan nasional, internasional, yang mereka yakin hari kebangkitan nasional saja, Pak. Padahal nanti ada yang namanya hari kebangkitan internasional yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, karena yang dibangkitkan bukan hanya yang tinggal di Pekayon, tapi semua yang pernah tinggal di muka bumi ini, yang meninggal dunia nanti akan dibangkitkan semuanya. Allah katakan kul, katakan Muhammad, bala, kamu jangan kayak gitu. Wa rabbi, dan demi Tuhanku, la tub'atsunna, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Summa la tunabba'unna, dan sungguh benar-benar kalian akan diberitahu bima amiltum, dengan apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Jangankan membangkitkan dari yang ada kemudian diadakan lagi. Allah mengadakan yang belum ada menjadi ada, itu mudah bagi Allah Rabbul Alamin. Kita asalnya kan tidak ada, kemudian menjadi ada. Dan diadakan oleh Allah, itu Allah mampu, apalagi ini yang sudah ada. Subhanallah, luar biasa. Nah, jemaah sekalian, ayat keempat dari surat Al-Qiyamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kamu jangan begitu. Qadirina ala an nusawwiya banana. Kami itu mampu untuk menyamakan kembali jari jemari itu. Menyempurnakan kembali jari jemari yang sudah semula sudah jadi tulang belulang, jadi tanah. Itu nanti kami kemudian ketika bangkitkan lagi menjadi sosok manusia, dan jari jemarinya itu kami ciptakan secara sempurna seperti yang dulu, itu kami mampu. Inilah
yang kemudian dijadikan sebagai landasan teori namanya sidik jari. Satu. Yang kedua, surat 4 ayat yang ke-50. Nah, ini kaitannya dengan masalah teori lapisan kulit manusia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, ini ada ibu-ibu juga, Bapak? Ada? Berapa orang, Ibu? Hah? 7, Masya Allah, Masya Allah. Ini pasti bapak-bapak ini ahli tauhid semuanya, Pak. Jadi kalau yang ibu-ibunya banyak, itu biasanya, Pak. Itu. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Di surat keempat ayat 56, ini ayat berbicara tentang teori lapisan kulit manusia. Dan nanti coba kita korelasikan dengan isyarat Al-Quran. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, berapa jumlah lapisan kulit manusia? Halo, berapa Bapak Ibu? Coba yang pakai HP bisa dilacak, di searching di Google, berapa lapisan kulit kita? Bu, berapa Bu? Berapa Bu? 3 lapisan kulit kita. Ada 3 lapis. Nah, pertanyaannya, apa korelasinya dengan surat 4 ayat yang ke-56? Mari kita lihat ayatnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Tatkala kulit-kulit mereka telah terbakar, maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksaan. Dan pertanyaan kita pasti begini kalau kita membaca ayat seperti itu. Apa Allah tidak mampu tetap merasakan atau menimpakan azab dan mereka tetap merasakan azab itu terhadap orang-orang yang ingkar kepada ayat Allah tanpa mengganti kulit yang sudah terbakar dengan kulit yang baru? Kira-kira Allah mampu atau tidak? Mampu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus diganti? Di Thailand ada seorang dokter dan dia seorang guru besar juga. Apa yang terjadi ketika satu saat ia disodori redaksi ayat itu dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Apa komentar seorang dokter yang ahli kulit, yang ahli anatomi tubuh? Beliau berkata, kalau redaksi ini sudah ada sejak 14 abad yang silam, saya pastikan ini bukan perkataan manusia, pasti ini perkataan Tuhan. Karena apa? Sang dokter ini, dia diberi kemampuan terkait dengan masalah kulit, Pak. Dia tahu betul tentang anatomi tubuh manusia, kan dia seorang dokter. Dan ia tahu tentang rahasia, kenapa harus diganti dengan kulit yang baru? Karena ia tahu lapisan kulit manusia itu ada 3 lapis. Ini yang menjadikan ketika ia terbentur atau luka, itu sakit. Tapi dalam teori kulit, melampaui 3 lapisan kulit itu tidak sakit. Jadi sakitnya ada di 3 lapis kulit itu. Dan dengan izin Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah, akhirnya beliau mendapatkan hidayah dari Allah dan akhirnya mengikrarkan keislamannya. Subhanallah. Luar biasa Quran itu. Baik, lanjut. Terkait dengan pertemuan 2 jenis air laut. Satu asin, satu tawar. Kalau Bapak Ibu lihat di surat 55 ayat 19 ayat 20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Perhatikan. Maraja, ia membiarkan, Allah membiarkan. Apa yang dibiarkan oleh Allah? Bahraini, 2 jenis air laut.
satu asin air tawar. Yaltaqiyani, dua-duanya bertemu. Ini dua tipologi jenis air ketemu, tapi bainahuma barzah, di antara keduanya ada dinding, ada penyekat. La yabghiyan, dan keduanya itu tidak bisa campur satu dengan yang lain. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, ketika air itu turun kepada Rasulullah SAW, Rasul tahu nggak di mana posisi adanya dua jenis air laut yang ketemu itu, tapi dia tidak campur? Itu Rasul tahu atau tidak? Halo? Nggak tahu. Karena apa? Karena Rasul tinggalnya di Makkah, tinggalnya di Madinah, sementara faktanya bahwa pertemuan dua jenis tipologi air laut itu jauh dari kota Makkah dan kota Madinah. Itu ada di antaranya di selat yang membelah antara dua benua, benua Afrika dan benua Eropa. Afrikanya negara Maroko, kemudian Eropanya negara Spanyol, itu ada yang membelah antara dua negara itu satu selat. Selat namanya adalah Selat Gibraltar, yang masuk dalam bahasa namanya Jabal Tar. Itu luar biasa. Jadi, apa yang diinformasikan oleh Al-Quran itu benar. Dan ternyata memang betul. Di situ terjadi pertemuan antara dua air laut. Dan itu nggak campur. Itu kalau Bapak Ibu nanti lihat di YouTube itu ada, Pak, pertemuan dua air laut kan. Dia nggak nyampur. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Rabbul Alamin. Dan sekaligus juga penemu atau orang yang melakukan penyelidikan dan melakukan riset itu, ketika menemukan, akhirnya ia kembali diberi hidayah oleh Allah dan masuk Islam karena ia mendapati bahwa informasi Al-Quran itu pasti benar adanya. Satu lagi, Pak, satu lagi. Kita masuk pada surat yang sangat familiar dengan kita, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Alaq. Kan hafal semua kan Bapak Ibu surat Al-Alaq, terutama 5 ayat terakhir. Karena ini adalah 5 ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Iqra itu kalau dalam kajian gramatikal itu fi'lun muta'addi. Jadi dia membutuhkan objek, tapi objeknya nggak disebut. Nah, tujuannya adalah isyarat bahwa objek yang perlu dibaca itu bersifat universal, tidak hanya ayat Al-Quran, tapi juga ayat semesta ini. Alam yang Allah ciptakan ini juga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq ini penting dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Jadi pastikan ketika kita belajar, ketika kita kuliah, pastikan motif kita karena Allah, jangan karena yang lain. Kalau karena yang lain, Masya Allah, nanti biar pintar, setelah pintar tapi tidak terkendalikan oleh nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman, nilai-nilai ilahiyah. Biasanya jadi orang pintar malah keblinger. Iya kan? Menemukan pertalit malah dioplos sama apa, Pak? Pertamak, Pak. Yang dioplos pertalitnya atau pertamaknya ini? Masya Allah. Itu gak pintar yang keblinger. Tapi pertalit itu ternyata yang menemukan tetangga saya, Pak. Jadi orang harapan baru, Pak. Bekasi. Jadi saya baru tahu ketika satu saat saya diminta untuk mengisi acara di rumah beliau. Tapi orang-orang harapan baru setelah dia kaya raya pindah ke tempat lain. Tinggalnya akhirnya di Kalibata. Nah, saya diundang di acara di rumah beliau. Dan apa yang terjadi? Nah, teman-temannya diundang. Teman-temannya berbicara. Dulu yang menemukan pertalit itu adalah Bapak. Mantan Wakil Direktur Pertamina. Nah, sayangnya memang, hari ini kita semua tahu banyak orang-orang yang pintar. Yang ditangkapin KPK itu orang-orang pintar atau orang-orang bodoh, Pak? Pintar.
Tapi yang menjadi pertanyaan, orang pintar kok dia melakukan kejahatan finansial? Itu kaitannya dengan akar dosa. Akar dosa itu kalau kita telusuri itu faktornya ada dua. Kalau tidak karena faktor syubhah itu syahwat. Syubhah itu kesabaran biasanya menimpa orang-orang awam. Dia tidak memiliki pondasi ilmu syar'i yang kuat, tidak punya struktur metodologi pengambilan hukum Islam, tapi ia masuk di wilayah itu, akhirnya yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah, itu solusinya biar kita tidak seperti itu, ngajinya harus intensif, Pak. Pastikan kalau di Masjid Muhajirin ada pengajian harus hadir, dan kalau hadir disimak baik-baik. Kalau bisa dicatat, tapi saya yakin di sini nggak ada yang nyatat, karena apa? Ketika mendengar langsung hafal semuanya. Iya, ada videonya. Kalau di Mauritania, Pak, orang-orang yang idza sami'a hafidha itu banyak. Orang yang mendengar langsung hafal itu banyak. Bahkan dulu ada Sayyidu At-Tabi'in, penghulunya para tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri, itu idza kharaja min baitihi ghatta udhunayhi bil qutan, kalau keluar dari rumahnya itu telinganya ditutup. Ketika satu saat ada orang yang tahu, beliau bertanya, "Ya Syekh, limada tughatti udhunayka bil qutan?" Kenapa kau tutup telinga kamu dengan kapas? Apa jawab beliau? "Khiftu an ahfadhu kullama asma." Aku takut semua yang aku dengar itu hafal. Ada orang-orang seperti itu. Saya pernah hadir di satu acara, satu di antara yang hadir itu orang yang disebut paling kuat hafalannya sedunia. Itu namanya Syekh Hasan Dadu. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di YouTube itu ada. Syekh Hasan Dadu itu orang Mauritania, Pak. Itu beliau adalah ketua Majelis Ulama Mauritania. Beliau punya program kaderisasi ulama. Syarat untuk masuk dalam program kaderisasi ulama, dia harus hafal Quran, dia harus hafal Sahih Bukhari, dia harus hafal Sahih Muslim. Itu syarat masuknya, Pak. Saya mikir ini kalau di Indonesia diadakan program kaderisasi ulama, tapi syarat masuknya harus hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kira-kira ada pemintanya atau tidak itu, Pak? Ada orang-orang yang memang diberi kekuatan hafalan seperti itu. Jangankan Quran, Pak, kamus itu dihafal, Pak. Itu Syekh Hasan Dadu. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Anda memang orang-orang yang punya kekuatan hafalan seperti itu. Nah, saya ingin kembali kepada surat Al-Alaq. Allah katakan setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah katakan khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Alaq itu kalau ditinjau di bahasa, alakin itu artinya adalah segumpal darah. Itu kalau bentuknya adalah kata benda. Tapi kalau dia bentuknya verb, bentuknya adalah kata kerja. Alaqa itu artinya menempel kokoh. Di Eropa itu ada seorang dokter yang dia punya kegemaran ilmu linguistik, ilmu bahasa. Satu di antara bahasa yang dia itu pelajari itu bahasa Arab. Dan akhirnya ia ketemu Al-Quran dalam terjemahan bahasa Inggris, dan kemudian ia ketemu ayat tadi, ayat 2 dari surat Al-Alaq, ia riset baik-baik. Ia coba menganalisis dari dua dimensi ilmu medis dan dimensi ilmu linguistik, ilmu bahasa. Ternyata dia mendapatkan fakta yang unik yang menghantarkan dia mendapatkan hidayah dari Allah dan akhirnya masuk Islam. Jadi kata beliau, alakin itu kalau bentuknya adalah kata benda itu artinya segumpal darah. Tapi kalau alaqa bentuknya adalah verb, kata kerja, itu artinya adalah menempel. Menempel kokoh. Sebagai seorang dokter, akhirnya dia riset, ia teliti di mana posisi segumpal darah itu ketika ada dalam rahim seorang itu. Ternyata ia dapatkan menempel kokoh pada dinding rahim. Itulah yang dia kemudian mengambil kesimpulan, ini mustahil, ini perkataan manusia, pasti perkataan Tuhan. Karena ada sinergi antara aspek medis dan aspek linguistik, aspek bahasa. Ini bagian kecil dari mukjizat-mukjizat Al-Quran yang kita bisa eksploitasi pada sebuah kalimat. Banyak, Pak. Nanti ada kajian tentang Al-Quran dan biologi.
ada kajian Al-Quran dan geologi, ada Al-Quran, ada kajian Al-Quran dan hidrologi, ada kajian Al-Quran dan astronomi, ada kajian Al-Quran dan dan arkeologi. Banyak sekali disiplin-disiplin ilmu yang mencoba untuk mengangkat mukjizat Al-Quran. Saya sempat dikasih kitab cukup banyak terkait dengan i'jaz Quran, mukjizat Al-Quranul Karim. Mukjizat Al-Quran dari aspek sosial, mukjizat Al-Quran dari aspek politik, mukjizat Al-Quran dari aspek ekonomi dan lain sebagainya. Itu saya punya kitab cukup banyak. Dalam bahasa Arab masih kitab asli. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, berarti yang ketiga itu aspek peramalan masa depan. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang, itu dipastikan pasti benar. Saya ingin kasih satu contoh saja, karena waktu kita terbatas. Jadi firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Lahab. Hafal semuanya kan Bapak Ibu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum tabbat binasa. Yada abi, kedua tangan Abi Lahab, yaitu Abi Lahab. Tapi yang menjadi pertanyaan, itu yang binasa tangannya saja atau semua diri daripada Abu Lahab? Semuanya, Pak. Itu yang dalam kajian ilmu balaghah disebut dengan min itlaqil juz wa iradatil kull. Allah menyebutkan kata parsial, tapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Dan itu dalam Al-Quran banyak. Ketika Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada onta? Pertanyaan saya, yang dimaksud itu onta saja atau semua hewan, Pak? Semua hewan yang diciptakan oleh Allah. Kalau kita hanya mengamati onta saja, repot juga, Pak. Harus ke Arab dulu, atau paling tidak ke Ragunan dulu, kan, Pak. Itu yang disebut dengan min itlaqil juz wa iradatil kull. Yang disebut itu sebagian dari hewan yang diciptakan oleh Allah, tapi yang diinginkan adalah keseluruhan hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah. Ketemu, renungkan, di situ ada kemahkuasaan Allah. Nah, jemaah sekalian, begitu juga pada kata yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab binasa. Tapi semua itu akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak memberikan manfaat kepadanya, Pak. Malu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Tidak akan memberikan manfaat. Karena apa? Dia kufur. Yang akan memberikan manfaat itu apa? Yaitu harta yang dimiliki oleh seorang mukmin. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam satu kitab yang diabadikan Imam Bukhari, kitabnya Al-Adabul Mufrad, la ba'sa bil ghina liman ittaq. Enggak apa-apa orang itu kaya asal dia takwa. Silahkan kaya, tapi syaratnya harus takwa kepada Allah Ta'ala. Maka ada satu doa yang insya Allah Bapak Ibu juga hafal. Kalau kita minta kaya, harus diprologi dengan 3. Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Itu prologi 3 permintaan. Duhai ya Allah, anugerahkan kepada hambamu 1, hidayah. 2, at-tuqa, ketakwaan. Dan ketiga adalah afaf, menjaga kehormatan diri. Baru minta kaya, Pak. Baik. Selanjutnya Allah katakan sayasla naran dzata lahab. Ia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, ketika turun ayat itu Abu Lahab masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Kira-kira pernyataan itu punya resistensi bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya apa? Kebayang kalau kemudian Abu Lahab dapat hidayah, itu kayak apa, Pak? Iya kan? Sementara Abu Lahab kan belum meninggal dunia. Yang namanya belum meninggal dunia bisa punya potensi dia dapat hidayah. Tapi masalahnya Al-Quran surah mengatakan dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Karena apa, Bapak sekalian? Orang yang seperti Abu Lahab yang bencinya kepada keponakannya yang namanya Muhammad, yang benci terhadap Islam itu sampai ke ubun-ubun, Pak. Tapi orang yang kayak beliau kan banyak.
ada Abu Sufyan bin Harb, ada Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada Amr ibn As, ada Sahal bin Amir. Tapi kenapa mereka dapat hidayah dari Allah? Abu Sufyan masuk Islam. Padahal dalam perang Uhud, dia orang tokoh nomor satu di balik terjadinya perang Uhud yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau Pak, orang nomor satunya. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Panglima kafir Quraisy, mantan Panglima kafir Quraisy yang pernah mengalahkan kaum muslimin dalam perang Uhud. Sekalipun kekalahan itu bukan karena hebatnya Khalid, tapi karena lemahnya umat Islam pada aspek keimanan. Karena terjadi tribulasi dakwah, fitnah dakwah yang sangat luar biasa ketika pasukan kaum muslimin dibagi dua oleh Rasulullah SAW. 650 berhadapan langsung dengan musuh, 50 ini mereka berada di Bukit Uhud. Apa yang terjadi ketika perang dimenangi oleh kaum muslimin? Ghanimah melimpah, ternyata 35 dari 50 pasukan panah itu meninggalkan posnya, sementara Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian meninggalkan pos ini sampai ada instruksi dari itu. Faktornya bukan karena kehebatan Khalid, tapi Khalid akhirnya masuk Islam. Nanti begitu juga ada Amr ibn As. Siapa yang tidak tahu Amr ibn As? Ketika beliau masih kafir, ia menjadi penghalang kaum muslimin untuk minta suaka ke Habasyah. Tapi akhirnya dia toh juga masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal akhirnya toh juga masuk Islam. Sahal bin Amir juga akhirnya masuk Islam. Kenapa mereka masuk? Tidak ada vonis dalam Al-Quran. Berarti mereka punya potensi masuk Islam. Itu berbeda dengan Abu Lahab, karena Abu Lahab sudah mengatakan, Allah mengatakan, sayasla naran datalab, ia akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala sampai meninggal dunia. Abu Lahab tetap kafir atau dapat hidayah, Pak? Kafir. Jadi apa yang diramalkan oleh Al-Quran itu benar ada. Itu banyak sekali, Pak. Baik, karena sudah syuruk, cepat. Yang ketiga, poin yang kedua berarti, ada i'jaz Al-Quran pada aspek historis. Sejarah yang dipaparkan oleh Al-Quran itu ternyata memang benar adanya. Dia bukan hanya kisah fiktif, dia bukan hanya imajinatif, tapi waqi'. Surat Hud ayat 40, 41, 42 itu berbicara tentang banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Pertanyaan saya Bapak sekalian, banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu sampai ke Pekayon atau tidak, Pak? Halo? Masya Allah. Sampai ke Pekayon atau tidak, Pak? Banjir pada masa Nabi Nuh? Sampai, Pak? Kata siapa itu? Coba kita lihat. Dulu tahun 2004, 26 Desember itu kan ada gelombang tsunami, Pak. Pertanyaan saya, gelombang tsunami yang terjadi di Aceh sampai ke Pekayon atau tidak? Tidak. Berarti banjir Nabi Nuh sampai atau tidak? Atau pertanyaannya, Pekayon waktu itu sudah ada atau belum? Oh, belum ada. Jadi nggak sampai. Jadi para arkeolog Muslim itu mereka melakukan riset, ternyata banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu hanya terjadi di kawasan Mesopotamia, Irak dan sekitarnya. Jadi nggak sampai di Pekayon, Pak. Karena Pekayon waktu itu juga belum ada juga. Artinya apa? Bahwa arkeolog Muslim ingin mengatakan bahwa Quran itu ada realita. Dia bukan kisah-kisah fiktif, kisah-kisah imajinatif, tidak. Dia adalah realita. Itu adalah Al-Quranul Karim ditinjau dari aspek historis. Apalagi nanti kalau kita berbicara tentang Ashabul Kahfi, itu kan semuanya sudah diriset dan memang itu ada di Yordania. Jadi ini aspek historis, dan yang terakhir ada aspek bahasa. Saya ingin menyebutkan dua contoh saja. Bapak Ibu hafal surat Al-Baqarah ayat 143? Halo? Coba, surat yang paling banyak ayatnya itu surat apa? Al-Baqarah. Berapa ayatnya, Pak? 286. 286 itu berarti pertengahannya ayat 143. Pertanyaan saya, apa bunyinya ayat 143 di surat Al-Baqarah? Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat.
Wasata itu secara bahasa artinya apa, Pak? Tengah. Nah, ternyata surat Al-Baqarah yang paling banyak dalam Al-Quran, itu pertengahannya ada kata tengah. Pertanyaan saya, kira-kira itu sengaja atau kebetulan, Pak? Masa Quran kebetulan, Pak? Sengaja, agar kita tahu kedahsyatan dan sekaligus kemahakuasaan Allah melalui kalamnya, melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah meletakkan kata-kata tertentu itu sangat akurat sekali. Itulah aspek bahasa. Yang kedua, nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya waktu, coba sesekali buka surah 48 surah Al-Fatih. Di ayat yang terakhir ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir ayat. Nanti tolong cek huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa sampai ya itu di satu ayat itu, apakah semua huruf hijaiyah ada atau tidak? Saya jamin Bapak sekalian, karena saya sudah menghitung juga, saya sudah menganalisa juga, semua huruf hijaiyah dari alif sampai ya itu ada semua dalam satu ayat. Ada semuanya. Kan kita akan mengatakan begini, kalau kita diminta untuk membuat satu paragraf yang terdiri dari 4 baris atau 5 baris, pakai bahasa Indonesia lah, nggak usah pakai bahasa Arab. Kita diminta untuk memasukkan semua unsur-unsur yang ada dalam surat, dalam huruf abjad A, B, C sampai Z. Kira-kira bisa atau tidak, Pak? Satu paragraf saja. Dan redaksinya sangat indah. Tapi Al-Quran itu mampu menghadirkan, menyuguhkan satu ayat yang ternyata dalam satu ayat itu semua huruf hijaiyah ada, dan itu redaksinya adalah sangat indah terkait dengan karakteristik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira ini Bapak sekalian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf agak cepat, karena kalau nanti kita eksploitasi, wah itu sangat banyak, apalagi terkait dengan mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Nanti ditinjau dari sisi sinonimnya, ditinjau dari sisi akronimnya, itu ada perimbangan yang sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan kapan-kapan kita bahas kalau saya diundang ke sini lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya nggak tahu ada tanya jawab atau tidak. Kalau ada silahkan, kalau enggak ya langsung ditutup itu. Ada atau tidak? Halo? Nggak ada ya, Masya Allah. Karena ini ngajinya sudah setiap hari. Ini masjid kayak pesantren, insyaallah ilmunya sudah banyak, insyaallah. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.